Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Pemirsa, dialog khusus dengan Pak Jokowi kembali hadir dan bersama saya Arya Sinulinga dan Yadi. Pak Jokowi, kita bincang-bincang lagi lebih jauh mengenai hubungan Bapak dengan DPR. Kita tahu pada awal-awal hubungan Pak Jokowi dengan DPR kan sangat tegang, sampai Bapak juga mengatakan tidak perlu menteri ke DPR. Nih bagaimana Pak soal hubungannya Pak? Apakah selalu hubungan baik-baik itu? Ya, kalau dulu menteri tidak ke DPR itu karena memang saat itu di DPR kan masih ribut-ribut, ramai, masih ribut, sehingga nanti kalau datang ke sini juga bisa keliru, datang ke sini juga salah. Ya udahlah, kita menunggu dulu agar DPR-nya jadi satu gitu. DPR-nya sudah selesai baru kita. Sekarang kan tiap hari menteri-menteri saya ke Dewan terus. Tidak ada larangan lagi Pak ya sekarang ya? Oh, dulu memang tidak dilarang kok, siapa yang melarang? Iya betul. Jadi kan DPR ini Pak memang kan untuk anggaran juga perlu juga dilakukan ini ya, hubungan yang sangat dekat dengan DPR karena mereka juga lah yang mengambil keputusan nantinya bersama Bapak gitu. Ini bagaimana Pak? Ya kita pimpinan DPR dengan pimpinan DPR juga sering ketemu kok. Di sini sering udah kita artinya berbincang-bincang dalam rangka politik kebangsaan kita, karena apapun semuanya kan saya juga meyakini beliau-beliau yang ada di Dewan juga berpikir untuk bangsa, untuk negara ini. Kita yang di eksekutif juga sama seperti itu. Ini kan artinya sama. Dan sekarang udah cair, nggak ada masalah. Ini dalam rangka APBN perubahan juga hampir tiap hari menteri-menteri kita ada di sana, baik di komisi-komisi maupun di Banggar, kemudian mereka menyampaikan program menteri-menteri saya, kemudian juga dari Dewan saling. Saya kira memang sekarang ini kita sangat, alhamdulillah sangat senang karena hubungan kita dengan parlemen bukan baik ya, tapi sangat baik, sangat baik. Nah ini Pak, dengan partai politik kita kan tahu kan kemarin awal-awal tuh P3 seperti itu, Golkar seperti itu, dan dikatakan bahwa pemerintahan Bapak melakukan intervensi terhadap itu. Ini gimana Pak? Intervensi apa? Lewat Menkumhamnya. Saya kira kalau ini kan memang persoalan itu ada di partai masing-masing. Kalau partai-partai tidak ada persoalan, ya tentu saja tidak Menteri Hukum dan HAM juga mesti tidak ikutan mengeluarkan surat apalah gitu ya. Tetapi yang kita ingin memang semua partai ini bisa bersatu, bisa rukun, semuanya berpikir untuk negara, untuk bangsa, untuk rakyat. Dan kalau ya itu urusan partai masing-masing. Jangan menarik-narik pemerintah untuk masuk ke urusan partai. Kalau dulu itu kan Pak ada KIH sama KMP nih ya. Sekarang apakah sudah tidak berlaku Pak ya? Apanya? Ya kalau menurut saya dari keseharian kegiatan eksekutif, saya kira sekarang kok sudah nggak ada. Sudah nggak kelihatan ada. Artinya sudah cair Pak ya. Semua partai sudah cair dan sekarang semuanya bekerja tentu saja di Dewan untuk budgeting, pengawasan, controlling, semuanya ada di sana, dan itu legislasi semuanya, dan ya komunikasi lancar Pak ya. Komunikasinya sampai saat ini juga sangat baik, sangat baik. Nah ini Pak, target Bapak Pak untuk 2015 ini kira-kira apa Pak? Yang Bapak lihat bahwa ini perlu yang dikejar, momentum apa yang perlu dikejar untuk setahun ke depan nih? Ini momentumnya sekarang. Momentumnya sekarang harus bisa memberikan kepercayaan kepada rakyat, kepada dunia usaha, kepada investasi, bahwa kita sudah berada pada posisi track yang benar. Dan sesuatu yang dulu sering kita sampaikan ini sudah dimulai. Sebagai contoh, kayak pengalian subsidi BBM, banyak orang menyampaikan nggak akan berani karena akan menjatuhkan popularitas, enggak. Kita lakukan. Kemudian juga masalah yang berkaitan dengan pelayanan perizinan, PTSP
di nasional maupun di provinsi dan di kabupaten kota. Kemarin baru seminggu yang lalu juga sudah kita buka. Oke. Artinya reformasi birokrasi di bidang perizinan ini juga sudah dimulai. Sekarang step berikutnya apa? Ini step-step seperti itu terus kita kejar, sehingga kepercayaan itu akan muncul bahwa apa yang kita sampaikan itu betul-betul kita lakukan. Dan tahun ini untuk pekerjaan-pekerjaan besar, misalnya membangun pelabuhan, sudah minggu kemarin juga sudah kita mulai proyek besar pelabuhan dan kawasan industri Kuala Tanjung di Semangke, menyangkut kawasan 2.200 hektar besar sekali, yang nantinya akan bisa untuk kapal-kapal besar, dan saya target tidak lebih dari 2 tahun harus selesai. Saya bekerja masih memberikan target harus selesai. Kemudian jalan tol Jawa ini Pak ya? Yang Sumatera ya? juga Kereta api Pak? akan dimulai, tol dan kereta api akan dimulai kira-kira Maret atau paling tidak April. Dan nanti di Kalimantan, di Sulawesi, kalau di Papua masih dalam proses studi, tapi tahun ini juga kita harapkan sudah bisa dimulai. Kalau konektivitas itu betul-betul nanti bisa terrealisasi, kita harapkan sekali lagi transportasi menjadi murah, harga-harga menjadi turun, sehingga daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara-negara yang lain juga bisa kompetitif. Target akhirnya akan ke situ, karena sekarang ini memang persaingan dunia adalah kompetisi daya saing, baik di infrastrukturnya, baik di harga-harga bahan baku dan harga-harga yang lainnya, baik juga di kompetisi sumber daya manusia, semuanya bersaing di arah itu. Jadi target 2015 itu mulai, 2016 kita udah mulai running gitu ya? Akan kelihatan kira-kira 2016 akhir 2017 akan kelihatan barang-barangnya akan jadi seperti apa. Kesiapan kita Pak untuk masyarakat ekonomi ASEAN ini bagaimana? Kan ini ada hubungannya, kan akhir tahun ini pengaruh sama kita. Nggak ada masalah. Artinya bahwa memang semua orang sekarang ini takut dengan terbukanya pasar di ASEAN dengan ASEAN Economic Community. Tetapi juga negara lain juga takut kita kok. Karena waktu ketemu dengan kepala negara, kepala pemerintahan juga sama-sama khawatir ini yang kejadiannya akan apa. Tetapi kita sebagai negara Indonesia sebagai negara besar, dan kita juga mempunyai GDP yang terbesar, dengan pengaruh pertumbuhan ekonomi di ASEAN lebih dari 40%. Saya kira kita memang harus menunjukkan bahwa negara ini adalah negara besar, baik bidang ekonomi, politik, dan yang lainnya. Jadi sudah siap berlari Pak ya? 2015 sudah siap berlari ya? Sangat siap untuk berlari. Kita melihat tidak perlu ada yang dikhawatirkan, tetapi sekali lagi regulasi-regulasi yang ada, kebijakan-kebijakan yang ada harus tepat, harus benar dan tepat. Dan orang yang tepat Pak? Dan juga orangnya, betul. Banyak, maksudnya risau tadi. Baik Pak, kembali ke topik yang masih hangat nih Pak, mengenai tim 9 ini Pak. Ini lagi gitu ya? Masih ada Pak, tim 9 itu kepresnya dan lain sebagainya, itu gimana Pak? Sekarang belum. Jadi belum sampai pada kepres ya, karena memang ini adalah tim untuk konsultasi, untuk tukar pikiran, sehingga apa yang kita putuskan nanti betul-betul sesuai dengan koridor hukum yang ada. Jangan sampai nanti kita salah memutuskan, keliru memutuskan, dan memberikan dampak yang tidak baik ke masyarakat. Tapi ada istilah mereka susah masuk ke KPK dan polisi ketika tidak ada kepres dari presiden. Ya, untuk masuk untuk apa? Gitu. Karena di sana sudah ada proses hukum, jangan ada yang mengintervensi loh, siapapun. Ini hanya untuk pengawal ini aja, untuk konsultasi aja. Bagi kita. Tapi Pak katanya ini saudara ini Pak, katanya
waduh Pak Jokowi salah ambil pilih orang tuh, banyak orang SBY-nya katanya. Gimana Pak? Di tim 9. Sekali lagi kita ini sudah berpikir negara, sudah berpikir untuk semuanya. Jadi tidak ada pikiran lagi ini orang ini gitu. Indonesia hebat, ini merah putih, sudah kita harus sudah ke depan kita harus berjalan hanya untuk negara, untuk rakyat. Beberapa kali Pak yang saya lihat Pak Jokowi juga udah bertemu dengan Pak SBY, udah bertemu dengan Pak Prabowo, kemudian kemarin Pak Habibie, kemudian banyak lagi yang saya lihat itu pemimpin bapak bangsa yang Bapak temuin. Itu apa Pak yang diambil dari mereka Pak? Saya kira banyak sekali masukan dari beliau-beliau kepada saya dalam rangka berbangsa dan bernegara, dan juga mengingatkan agar hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan dan diskusi hal-hal yang kecil-kecil, yang sedang-sedang maupun yang gede-gede. Jadi ya kita berbicara banyak karena memang pertemuan misalnya dengan Pak Prabowo kemarin lebih dari setengah jam, dengan Pak Habibie lebih dari 1 jam. Saya kira memang banyak sekali hal yang kita perbincangkan di situ. Detail mengenai apakah kalau dengan Pak Habibie dengan mungkin mengenai dirgantara atau lain sebagainya? Iya ada, kemarin yang banyak memang dengan Pak Habibie masalah pesawat, masalah DI, dan DI, juga semangat untuk terus membangun ke dirgantaraan kita. Dan saya setuju dengan beliau Pak Habibie bahwa untuk menyambungkan kota dengan kota, pulau dengan pulau, dengan pesawat juga diperlukan selain laut. Iya. Baik Pak Jokowi, terima kasih Pak. Mungkin ini Pak ada titipan dari kampung saya Pak. Bapak katanya bakal ke sana Pak, ke pengungsi Sinabung. Nanti kan Bapak udah pindahkan tempatnya mereka ke sana. Iya. Waktu pembukaan nanti apakah Bapak akan ke sana Pak? Iya, jadi ini titipan orang kampung saya Pak. Oktober yang lalu memang sudah diputuskan tempat relokasinya, dan sudah dibangun rumahnya, sudah dibangun jalannya, tetapi karena ini hujan juga agak sedikit terhambat, tetapi nanti kalau hujan sudah reda, saya kira bisa dimulai secara cepat pembangunan rumahnya, dan kita harapkan secepat-cepatnya pengungsi itu bisa pindah, menempati, dan saya akan ke sana lagi. Akan ke sana lagi. Senang nih Pak, orang kampung saya pasti senang. Baik Pak Jokowi, obrolannya cukup seru sekali. Kami surprise bisa dapat kesempatan untuk wawancara dengan Bapak. Terima kasih. Silakan. Pemirsa, kita sudah menuntaskan wawancara 1 jam dengan Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, dan saya dengan Pak Arya, pemimpin redaksi RCTI, mengucapkan terima kasih Pak Joko Widodo. Sama-sama, terima kasih. Baik pemirsa, sampai jumpa. Terima kasih. Pak Arya, terima kasih. Nanti bulan-bulan inilah, bukan Maret saya ke sana lagi. Maret ya. Saya enggak, karena kalau pekerjaan seperti itu saya enggak dikontrol, karena ada kecepatan, karena sudah saya melihat pengungsi harapan waktu saya ke sana. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.